Baik, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya sapa semua Shalom. Selamat malam. Shalom. Halo, selamat Sekali lagi malam. Shalom. Haleluya, Shalom. puji nama Shalom. Tuhan kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih Bapak atas kasih anugerah yang Tuhan telah berikan. Panjang seminggu lamanya Tuhan telah menyertai. Tuhan telah menolong dan kami. Kami kembali memuji memuliakan Engkau, pemuda-pemudi yang ada di dunia yang kami sebut. Kedatangan Tuhan yang mulai, yang beracara dan ibadah kami. Mari teman-teman semua kita angkat pujian penyembahan kita. Ya Tuhanku, aku hendak berbagi. Mari bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermatu bagimu selagi ku ada. Sekali lagi kita ulang lagi dari awal. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermadu bagimu selagi hidup. Pada mari bersama-sama, inilah yang kami renungkan. Inilah yang renungkan setiap waktunya, hujan dan pengangguran padamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, dan hatiku berdebar. Mari teman-teman semua, kita ulang lagi ini dari awal. Ya Tuhanku, kami hidupnya ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermadu bagimu selagi hidup ada. Mari bersama-sama, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan
mari sembah Tuhan. Mari tinggikan Dia. Dia pujian pada malam hari. Kami ingin bermasmur bagi Dia. Kami ingin bernyanyi bagi Dia. Adalah Allah yang hidup. Kami sembah. Mari bersama-sama. Inilah yang nyanyian hujan dan pengangguran kepadamu, biarlah mati, biarlah mati kau benar. Dua pembukaan pada pengkhotbah kita. Dua pembukaan kepada Bapak Pendeta Bebe Baru. Ya, mohon kesediaan Bapak Pendeta Bebe Baru untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Musik termute, Pak. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur pada malam hari ini atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami dari pagi siang sampai pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, khususnya dalam satu komunitas NYG ini Bapa. Karena itu pada malam hari ini kami mohon pencerahan dan tuntunan daripada Tuhan melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mohon ampunilah kami atas segala keterbatasan kami dalam melakukan segala firman-Mu, dalam segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan kami Bapa, dalam tutur kata kami, isi hati kami, dan perilaku kami. Kami mohon ampuni kami, sucikan kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada malam hari ini kami memiliki fokus yang benar-benar setia dalam perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa untuk seluruh para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Kami mohon biarlah kiranya urapan daripada Allah yang Maha Tinggi itulah yang terus mengalir dalam hidup kami dalam melakukan pelayanan pada malam hari ini, baik membawa pujian, doa syafaat, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memakai kami untuk memberitakan firman-Mu, kabar sukacita dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, dan seluruh para pengurus yang telah Tuhan tetapkan dalam kepengurusan ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang terus bersama-sama dengan mereka dalam mengembangkan komunitas ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini
dari awal pertengahan sampai kami akhiri nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang hendak mengganggu konsentrasi kami pada malam hari ini, kami mohon Tuhan jauhkan dari setiap hidup kami masing-masing Bapa, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami untuk tetap memiliki fokus yang baik daripada Tuhan, sehingga pada saat kami merenungkan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat menerapkannya dalam setiap kehidupan kami lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya sapa sekali lagi pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Masih ada sukacita. Amin. Haleluya. Puji nama Amin. Tuhan. Kita angkat pujian sukacita yang mengatakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersama-sama hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi kita ulang lagu ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Di mana? Di dalam Tuhan, bersama-sama bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka di dalam. Kita sambut dengan puji yang lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
kita lebih dari pemenang. Bersama-sama, haleluya. Biarkanlah panjinya itu pada segala raja. Haleluya, haleluya. Biarkanlah panjinya itu saja segala raja. Haleluya, haleluya. Datanglah panjinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkit pada lejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada malam hari ini yang disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita angkat pujian penyembahan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman. Mari bersama-sama, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berikanlah Tuhan oleh kuasa Roh hanya kepada kami. Sekali lagi, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh, kepadamu kami berserah. Bersama-sama berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu itu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kepada Bapak Pengkhotbah dipersilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami kembali bersyukur pada malam hari ini di dalam persekutuan kami pada saat ini, Bapa.
Kami bersyukur buat segala berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan karena itu Tuhan, biarlah kiranya kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, membimbing kami dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Dan seluruh peserta yang mengikuti Zoom ini, Bapa, kiranya Tuhan yang terus memberkati dan menolong mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya pada malam hari ini melalui ibadah Zoom pada malam hari ini mereka dapat memperoleh berkat dari firman Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus pakai dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah kiranya semua apa yang disampaikan hamba-Mu pada malam hari ini menjadi berkat bagi setiap saudara-saudara kami yang berkumpul pada saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Salam Pak Pendeta. Salam. Yahoo. Ya Ahu. Yahoo. Tuhan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah undang pada malam hari ini. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kita semua pada malam hari ini untuk ibadah bersama-sama dalam komunitas via Zoom ya yang bernama Nias Youth Generation. Saya bersyukur bisa bersama-sama dengan teman-teman pada malam hari ini untuk bersama-sama dalam membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Baik, mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 15. Bisa dibuka dalam Alkitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 15. Saya bacakan dari sini dan teman-teman mengikutinya dalam hati di tempat masing-masing. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu dan berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa kita semua. Salam. Halo. Baik teman-teman, pada malam hari ini sebelum saya melanjutkan untuk memberitakan firman Tuhan, lebih awal saya mau memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal. Perkenalkan nama saya Bebenama Waruhu. Saya melayani di salah satu gereja di Kepulauan Nias, Angkoloa Fa'awisah ke Yesu yang biasa disingkat dengan AFY. Saya sudah melayani sekitar beberapa bulan di Desa 3 Serangkai Maliwaa, Kecamatan Idanegawo. Demikian dulu khusus untuk perkenalan pada malam hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang telah saya berikan judul beberapa hari yang lalu, yaitu tebarkan kasih bagi semua orang. Sekali lagi, tebarkan kasih bagi semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini topik pembahasan kita dalam firman Tuhan yang telah kita baca dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 15 ini, yaitu tentang kasih. Kasih sebenarnya adalah perasaan senang atau perasaan bahagia atau juga dapat disebut dengan perasaan suka. Dalam beberapa pengertian,
Kasih itu terbagi 4 bagian. Yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang dilaksanakan oleh Allah sendiri di dalam dunia. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna yang dinyatakan kepada seluruh umat manusia di bumi. Secara umum, Allah menyatakan kasih-Nya kepada dunia melalui ciptaan tangannya. Semua manusia dapat menikmati kasih dan berkat Tuhan dengan bebas di bumi, serta dengan bebas melakukan apa saja di bumi. Tidak terbatas siapa saja di hadapan Allah, manusia yang ada di bumi diberikan kebebasan untuk menikmati berkat Tuhan atau kasih Tuhan yang telah dinyatakan melalui ciptaannya. Bahkan orang jahat sekalipun bebas menikmati kasih Tuhan dan bebas menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi seluruh umat manusia. Baik itu orang Kristen, baik itu orang Islam, baik itu orang Hindu, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, dalam berkat Tuhan yang secara umum ini dinyatakan dengan bebas menikmati kasih Tuhan. Itulah kasih Allah yang dinyatakan secara umum bagi seluruh umat manusia. Namun, Allah juga memiliki kasih yang dinyatakan secara khusus, yaitu kasih di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus itu dinyatakan di dalam iman percaya orang Kristen. Kasih Yesus Kristus adalah kasih yang sempurna, yang telah dinyatakan melalui pengorbanan di atas kayu salib dan melalui pengorbanan dalam kebangkitannya pada hari yang ketiga. Jadi kasih Kristus yang dinyatakan tidak menuntut apa-apa dari manusia, tetapi melainkan mengajak semua orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi itulah pengertian kasih dalam pengertian kasih agape yang dinyatakan Allah kepada manusia, baik secara umum maupun secara khusus. Yang kedua adalah kasih filia. Kasih filia itu adalah kasih kepada orang yang berlawan jenis. Kasih yang seperti ini adalah kasih yang dapat diterapkan di dalam hubungan antara suami dan istri. Kasih yang seperti ini tidak sembarangan dilakukan oleh siapa saja. Tetapi yang dapat melakukan kasih eros ini atau kasih eros ini, kasih eros ya. Kasih eros ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki istri dan memiliki suami. Seorang pemuda yang masih belum disahkan secara agama tidak boleh menerapkan kasih eros. Jadi artinya bahwa kasih eros ini hanya dapat dilakukan oleh ayah atau ibu di dalam keluarga. Saya percaya ada beberapa teman-teman yang sudah berkeluarga dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sudah diberkati di dalam gereja. Seterusnya, di dalam pengertian yang ketiga adalah kasih storge. Kasih storge adalah kasih yang terdapat di dalam keluarga dan juga di dalam anak-anak. Bentuk kasih yang seperti ini adalah kasih yang sering kita temui, baik itu kepada anak, saudara, dan adik, kakak, dan juga kepada orang tua di dalam keluarga. Dan yang keempat adalah kasih filia yang sering kita berikan kepada sahabat. Baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa saya memberikan penjelasan tentang kasih pada malam hari ini? Agar kita tidak salah dalam menerapkan setiap kasih yang ingin kita berikan kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Ya, jadi ada pada zaman-zaman sekarang ada beberapa kasih yang mungkin salah penerapannya. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin masih pacaran tetapi sudah menerapkan kasih eros. Itu tidak boleh.
Ya, jadi teman-teman semua yang masih pacaran dulu, jangan dulu menerapkan kasih yang belum wajar untuk diterapkan. Untuk teman-teman pada malam hari ini, tema yang telah kita dengarkan tadi dari awal adalah tebarkan kasih bagi semua orang. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah menuntut apa-apa. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah memberikan satu syarat pun bagi kita agar kita bisa dikasihi oleh Tuhan. Tidak. Tetapi kasih Tuhan yang sesungguhnya adalah kasih yang tidak mengharapkan kita memberikan imbalan apapun. Tetapi kasih yang diharapkan oleh Tuhan adalah kasih yang diberikannya secara cuma-cuma tanpa memberikan sepeser pun uang atau memberikan upah apapun. Jadi kasih yang kita terima daripada Tuhan adalah kasih yang diberikan dengan gratis. Kasih yang diberikan dengan pengorbanan yang besar. Yang mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan hatinya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita renungkan pengorbanan Allah bagi setiap manusia, kita tidak bisa balaskan. Sehingga dalam kasih yang Tuhan nyatakan bagi setiap orang Kristen adalah kasih yang tidak dapat terbalaskan. Kenapa? Karena bagaimanapun kita membalaskan kebaikan Tuhan tidak pernah akan memuaskan hati Tuhan. Tetapi apa yang dituntun, yang diminta Tuhan bagi orang Kristen adalah yaitu setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi teman-teman pada malam hari ini kita dipanggil untuk menyatakan dan menebarkan kasih bagi semua orang. Dulu pada tahun 2021 saya pernah dimintai untuk mengisi sebuah laporan kegiatan fikar. Dan saya pernah dimintakan untuk apa alasan saudara untuk masuk dalam pelayanan gereja AFY. Dan pada saat itu saya ditanya juga apakah di dalam pelayanan itu apakah kamu menuntut sesuatu atau upah seperti uang berupa uang di dalam pelayanan. Dan saya memberikan jawaban begini. Saya melayani Tuhan bukan didasarkan pada keinginan untuk memperkaya diri, tetapi saya melayani Tuhan atas sukacita penyelamatan Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi kepada saudara-saudara semua, pada malam hari ini, kalau kita hendak menebarkan kasih kepada semua orang, kita harus punya dasar dulu. Kenapa kita melakukan kasih? Apakah kita melakukan kasih atas dasar agar orang lain membalaskan kebaikan atau kasih kepada kita? Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini, kita harus mendasari kasih yang kita miliki adalah kasih yang didasarkan atas penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mendasarkan atas balasan agar kita dibalaskan untuk mengasihi juga, agar kasih yang kita berikan dibalaskan oleh orang lain, maka kita akan menjadi kecewa. Sehingga kita bisa saja berhenti di dalam melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan. Bahkan dalam melakukan dan menerapkan kebaikan bagi semua orang. Jadi kita melakukan kebaikan, kita melakukan kasih itu bukan lagi dasar kemauan kita sendiri, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tugas kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Abraham pada masa itu diberkati oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi. Dan hari ini kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk dikasihi oleh Allah dan menjadi saluran kasih bagi setiap orang yang percaya.
Oleh karena itu, teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam ibadah via Zoom pada malam hari ini, menebarkan kasih adalah sebuah tanggung jawab yang tidak boleh tidak kita lakukan. Kita mengasihi bukan karena supaya kita dipuji. Kita mengasihi bukan supaya kita diberikan sesuatu hal yang mungkin berharga, tetapi kita mengasihi atas dasar kasih Kristus yang telah mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Nah, bagaimana kita menerapkan kasih yang sesungguhnya? Bagaimana kita menebarkan kasih? Bagaimana kita menabur kasih? Bagaimana kita menyalurkan kasih kepada orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan? Saya percaya kita di dalam Zoom ini sudah memiliki pengertian tentang kasih dan sudah punya kemampuan untuk menyatakan kasih bagi semua orang. Sekarang, bagaimana kita menyatakan kasih kepada orang yang masih belum mengenal Tuhan? Jadi, satu-satunya cara adalah dengan mengasihi dengan tulus, mengasihi dengan kerelaan hati. Dari beberapa ayat yang telah kita bacakan pada malam hari ini, dijelaskan kepada kita bahwa hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di dalam jemaat Roma, mereka juga memiliki pengetahuan tentang Kristus. Mereka memiliki dan melakukan ibadah-ibadah setiap minggu, bahkan setiap kegiatan-kegiatan. Namun Paulus melihat bahwa di dalam jemaat Roma ternyata ada kasih yang berpura-pura, yang menguntungkan diri mereka sendiri. Sehingga Paulus mengingatkan mereka agar kasih yang mereka lakukan itu jangan berpura-pura. Jangan hanya berpura-pura baik di muka, tetapi sesungguhnya kasih yang mereka lakukan itu sebenarnya jauh daripada makna kasih yang sesungguhnya. Jadi kasih yang mereka lakukan itu adalah kasih yang seperti kita lihat sekarang ini adalah mungkin di mukanya air mukanya baik atau terlihat senyum, tetapi sesungguhnya senyuman itu menipu. Kata-kata yang halus, kata-kata itu sebenarnya menipu, tetapi hatinya jauh dari untuk melakukan kasih. Jadi Paulus mengingatkan mereka agar mereka menjauhi hal-hal yang jahat seperti itu. Mereka berpura-pura melakukan kasih padahal sebenarnya hati mereka sedang diisi oleh kejahatan-kejahatan. Jadi untuk menebarkan kasih, kita harus melakukannya dengan tulus, kita harus melakukannya dengan ikhlas. Bahkan di dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Seringkali di tengah-tengah orang percaya, orang-orang Kristen, di saat memberikan bantuan kepada orang lain, mereka mengharapkan agar mereka dipuji-puji orang. Bahkan di dalam gereja sekalipun, banyak orang Kristen yang menolong. Banyak orang Kristen yang mau membantu gereja. Apa tujuannya? Supaya namanya dibaca di pengumuman. Ataupun dia dipuji-puji. Tapi sebenarnya boleh saja itu. Tetapi itu bukan tujuan utama kita. Tetapi yang diharapkan di dalam kasih itu adalah benar-benar tulus untuk melakukan kasih seperti yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena itu teman-teman semua yang sudah bergabung di dalam ibadah pada malam hari ini, marilah kita koreksi hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan kasih yang tulus kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang seiman? Apakah kita sudah melakukan kasih kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah dengan tulus atau tidak? Atau justru kita melakukan kasih untuk merendahkan orang lain ketika suatu hari dia tidak mendengarkan kita atau bahkan dia melawan kita, justru kita menuntut, oh waktu yang lalu saya sudah menolong kamu kenapa? Jadi harusnya mari kita koreksi. Kasih yang tulus tidak menuntut apa-apa seperti yang Yesus lakukan. Yesus tidak menuntut apa-apa bagi kita, tetapi dia hanya menuntut kita percaya saja dan mengikuti semua apa yang dia kehendaki. Saya percaya kita dalam Zoom ini yakin sekali sudah melakukan firman dan sudah melakukan kasih seperti yang
kita jelaskan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seterusnya menebarkan kasih bagi semua orang, kita harus punya prinsip yang kuat dan punya harapan yang besar di dalam Tuhan. Seperti orang yang bertani ataupun seperti orang yang bersawah. Ya, jadi saya sering memberikan contoh seperti ini di dalam iman. Orang yang bertani di sawah itu punya iman yang besar. Dari awal dia memulai, dia mencangkul. Mungkin sekarang tidak dicangkul ya. Ya, dari awal dia mencangkul, dia buat irigasi agar ada air. Dia tanam lagi dan dia pupuk. Dia tunggu sampai beberapa bulan. Dan pada akhirnya ketika panen, maka apa yang terjadi? Dia bersukacita dalam hasil panen yang sudah dia dapatkan. Dan semua kecapean, semua kelemahan yang dia rasakan selama dia bekerja, semua itu hilang di dalam sukacita pada saat panen. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sering sekali di dalam iman kita itu kita sering ditolak. Kita sering dipojokkan. Itulah iman sebenarnya. Saya mau kasih contoh seperti iman Nuh. Nuh adalah orang yang paling baik di zamannya. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, Nuh, buatlah bahtera di atas bukit, di atas gunung. Oh, itu tidak masuk akal loh. Masa membuat bahtera atau membuat kapal atau membuat perahu di atas gunung itu tidak masuk akal. Oh, sudah pasti orang-orang di sekitarnya pada saat itu menghina Nuh, mengejek. Masa Nuh ini enggak mungkin, dia sudah gila ini Nuh. Kenapa? Karena dia membuat bahtera di atas gunung yang tinggi. Bagaimana nanti membawanya di dekat laut? Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ketika Nuh percaya, ketika Nuh punya iman kepada Tuhan, apa yang terjadi? Janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Nuh dan di dalam kehidupan keluarganya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap bersukacita di dalam iman kita. Karena suatu saat nanti sudah akan ada jawaban yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Jadi mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun sekarang kita merasakan kesulitan. Sekalipun sekarang kita di dalam posisi yang paling bawah. Seperti orang Israel. Mereka mengalami banyak penderitaan-penderitaan. Tetapi ketika Tuhan mengangkat mereka, mereka diangkat Tuhan setinggi-tingginya. Seperti Yusuf di tanah Mesir. Dia sebenarnya tidak dihargai. Bahkan saudaranya sendiri tidak peduli dengan dia. Bahkan saudara dekatnya sendiri menjual dirinya kepada orang yang tidak dikenal. Oh, bagaimana sakitnya itu? Sakit sekali. Jangankan dijual, tetapi tidak disapa aja ya sekarang, itu sudah sangat sakit. Apalagi dijual sama saudara sendiri. Saudara sendiri loh. Bagaimana? Betapa sakitnya itu. Setelah sampai di rumah Potifar, justru dia difitnah oleh istri tuannya. Oh, itu sakit sekali. Bagaimana kalau terjadi itu di dalam iman kita hari ini? Bagaimana respon kita ketika diperhadapkan dengan persoalan seperti itu? Dia dimasukkan di dalam penjara. Tetapi ingat saudara, ketika kita taat kepada Tuhan, apa kata Yusuf kepada Tuhan? Dia tidak mungkin melakukan dosa sebesar ini di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhannya tidak melihat, tetapi dia sadar bahwa ada Tuhan yang melihat dia dari atas. Dia sadar. Inilah yang perlu kita teladani, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf ketika dia taat kepada Tuhan, bahkan di dalam penjara dia tetap taat kepada Tuhan. Tuhan mengangkat dia setinggi-tingginya. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang yang diberkati. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang
yang dikagumi, disegani, dan menjadi orang yang dihargai di seluruh tanah Mesir. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Tetap bersukacita, tetap semangat, tetap miliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, apapun yang Tuhan berikan bagi kita, apapun kegiatan-kegiatan rohani yang Tuhan percayakan bagi kita, laksanakanlah itu dengan kerelaan hati. Laksanakanlah itu dengan semangat. Sukacita itu semangat. Ada roh yang mendorong untuk tetap melakukan kegiatan pelayanan. Apapun, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani, baik kerja menjadi guru, baik kerja di mana saja, bekerja di perkebunan, bekerja di perniagaan, bekerja di kantoran, bahkan di dalam pelayanan di gereja. Sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan, laksanakanlah itu dengan baik. Supaya Tuhan juga tersenyum melihat setiap kita melakukan pekerjaannya. Karena itu saudara-saudaraku, tetaplah bersukacita. Firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Janganlah semangatmu hilang. Janganlah semangatmu patah. Hanya karena kawanmu mengejekmu. Kalau kamu disuruh untuk membersihkan gereja, apalah anak itu. Jangan patah semangatmu. Jangan patah kerajinanmu. Jangan hilang kerajinanmu ketika saudaramu tidak mau juga datang ke gereja. Jangan patah semangatmu ketika kamu direndahkan, diremehkan, tidak dihargai. Tetapi biarlah rohmu, biarlah semangatmu, biarlah jiwamu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan patah semangat. Di dalam iman, iman harus diuji. Yusuf imannya sudah diuji. Apa yang dia peroleh? Dia memperoleh berkat yang luar biasa. Apa yang diperoleh Nuh ketika dia punya iman? Dia diselamatkan oleh Tuhan. Air bah turun dan dia diselamatkan dan juga seluruh keluarganya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen yang sudah diperanakan di dalam Kristus Yesus. Kita dipanggil untuk menebarkan kasih. Maka kita harus punya prinsip yang kuat. Kita harus punya prinsip yang tegas. Kita harus punya tekad, yaitu bersukacita dalam pengharapan. Dan sabar dalam setiap kesulitan-kesulitan. Semua orang pasti mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan. Semua orang percaya pasti mengalami kelemahan-kelemahan. Tetapi firman Tuhan menghibur kita pada malam hari ini agar kita tetap bersabar. Setiap orang pasti mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Setiap orang mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan ketika kita berada dalam titik terendah, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk memperhatikan kita. Jangan berpaling dari Tuhan ketika kita masih dalam keadaan lemah. Justru di dalam keadaan lemah, Tuhan mau melihat kita. Bagaimana kita menyikapi Tuhan yang sebenarnya. Seperti Ayub, ketika dia berada dalam posisi paling rendah, dia sakit, hartanya hilang, anaknya hilang. Apa yang dia katakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, jangan takut. Tuhan masih ada untuk menolong kita. Amin. Baik teman-teman semua, pada malam hari ini, sebagai orang Kristen kita harus tetap semangat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Seterusnya, menebarkan kasih bagi semua orang, yaitu dengan cara, dalam ayat yang ke-13 menjelaskan bahwa bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Pertama adalah
menebarkan kasih bagi semua orang, yaitu dengan belajar untuk memberi. Di dalam kitab Amsal menjelaskan bahwa orang yang memberi memiutangi Tuhan. Sekali lagi, orang yang memberi, orang yang suka memberi, orang yang suka menolong, memiutangi Tuhan. Maksudnya adalah membuat Tuhan berutang bagi kita. Jadi teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, kita diajarkan menebarkan kasih melalui tindakan kita untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan orang-orang lemah, orang-orang miskin. Kita diajarkan bagaimana kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Kita diajarkan supaya kita rajin untuk memberi kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jangan malas memberi. Berapa saja berikan untuk Tuhan. Memberi bukan untuk dikagumi atau disanjung orang, tetapi memberikan karena kita telah disadarkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Tugas dan tanggung jawab kita adalah memberikan dan memberikan dalam kekurangan dan memberikan tumpangan kepada setiap orang. Dimanapun kita berada pada malam hari ini, marilah kita menyadari firman Tuhan ini agar menjadi saluran berkat bagi kita semua. Terutama kepada kegiatan-kegiatan rohani, saya anjurkan kepada kita semua untuk tetap memberikan kontribusi di dalam pekerjaan Allah. Ketika pekerjaan Allah sudah redup, maka pekerjaan Allah akan hilang. Tetapi ketika kita juga menyokong pekerjaan Allah, maka pekerjaan Allah semakin meluas dan semua semakin menjadi percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan semakin menjadi percaya kepada Tuhan. Saya teringat dengan satu kisah yang ada dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah tentang Musa. Ketika mereka pergi melawan orang lain, bangsa lain berperang, maka ketika tangan Musa terangkat, maka yang kuat adalah orang Israel. Tetapi ketika tangan Musa menjadi lemah, menjadi penat tangannya, maka yang kalah adalah orang Israel. Apa makna dari kisah ini, saudara-saudaraku, pada hari ini? Ketika kita masih ada di dalam terang Tuhan, maka hidup kita semakin terang dan kuasa Tuhan semakin mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kuasa Tuhan sudah tidak ada, ketika terang Tuhan sudah tidak ada dalam diri kita, ketika hati kita sudah jauh daripada Tuhan, ketika hati kita sudah membelakangi Tuhan, ketika kita sudah tidak mau memberikan bagi Tuhan, maka terang Tuhan akan jauh daripada kita. Maka karena itu, jangan menjauh daripada terang Tuhan, agar kita terus menang, agar kita terus hidup di dalam kasih karunia Allah. Jangan sesekali membelakangi terang Tuhan. Jangan sesekali membelakangi firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman Tuhan, karena hanya di dalam takut akan Tuhan, disitulah terpancar kehidupan. Oleh karena itu, kepada teman-teman semua, pada malam hari ini kita diajarkan untuk tetap memberikan dalam kekurangan dan memberikan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berapapun yang saudara berikan kepada siapapun, kepada orang-orang miskin, dan secara khusus kepada gereja-gereja yang membutuhkan pertolongan untuk perluasan pekerjaan Allah, silakan berbantulah agar nama Tuhan terus dimuliakan. Seterusnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menebarkan kasih, maka kita perlu menjadi saluran berkat bagi semua orang. Menjadi saluran berkat adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Menjadi berkat, saya percaya kita semua di dalam Zoom ini sudah menerima berkat daripada Tuhan. Abraham menerima janji berkat daripada Tuhan. Berkat yang diterima Abraham adalah keselamatan. Dan dinyatakan di dalam Yesus Kristus
dan hari ini kita sudah terima di dalam iman kepadanya. Dan marilah kita juga menyalurkan kepada orang lain. Mari kita bercerita. Mari kita menyaksikan berkat yang telah kita terima daripada Tuhan. Jangan berdiam diri. Jangan menahan kasih yang sudah diterima daripada Tuhan di dalam diri sendiri. Tetapi marilah kita berbagi kasih melalui bantuan-bantuan dan melalui sikap kita kepada orang lain. Seterusnya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, menebarkan kasih kepada semua orang, yaitu melalui perkataan kita. Dia berkata bahwa berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini memang satu tanggung jawab yang berat. Mungkin kalau kita bertemu dengan orang yang sudah menyakiti kita, mungkin sangat sulit untuk menyapa. Jangankan menyapa, hal yang paling sulit kalau lewat di jalan atau bertemu di jalan, saya rasa sangat sulit untuk meliriknya sendiri. Sangat sulit untuk melihatnya. Apalagi untuk memberkati orang yang sudah menganiaya kita. Tetapi justru di dalam firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita agar kita selalu menjadi berkat. Agar kita selalu memberkati setiap orang yang suka membuat kerugian kepada orang lain. Oleh karena itu kita diajarkan untuk memberkati dan jangan sekali-sekali untuk mengeluarkan kata-kata kutuk kepada orang lain. Karena kita dipanggil bukan untuk mengutuk, tetapi kita dipanggil untuk menyalurkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Dan secara khusus kepada orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tugas dan tanggung jawab kita ini, marilah kita tetap bersukacita, marilah kita tetap berpengharapan, jangan putus asa, dimanapun kita berada, di dalam tekanan-tekanan, di dalam pekerjaan mungkin banyak kesulitan-kesulitan. Jangan patah hati, jangan kendor, tetaplah menebarkan kasih Allah kepada semua orang. Saya percaya dalam komunitas Nias Youth Generation terus diberkati oleh Tuhan untuk menebarkan kasih Allah bagi semua orang. Amin. Melalui lembaga ini, saya percaya kita semua diberkati dan memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Dan kiranya kita terus menjadi saluran berkat bagi setiap orang dimanapun kita berada. Dan juga kita yang masih di dalam proses-proses pertumbuhan juga tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam zaman-zaman yang sekarang ini banyak kesulitan-kesulitan dalam perekonomian, secara khusus yang ada di kampung-kampung ini masih banyak kesulitan-kesulitan dalam keuangan-keuangan. Ya, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap menebarkan kasih, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Oleh karena itu kepada saudara-saudara semua, dari beberapa firman Tuhan yang telah saya sampaikan pada malam hari ini, saya percaya ada kuasa Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kita semua, dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan, kembali kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih kami bersyukur pada malam hari ini atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, Bapa. Kami berterima kasih Engkau telah mengutus kami untuk menebarkan kasih bagi semua orang. Bapa, pada malam hari ini kami telah menikmati banyak berkat-berkat Tuhan. Dan kami banyak menerima kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kami,
yang telah menjamin keselamatan kami di dalam Engkau Bapa. Karena itu Engkau menugaskan kami, Engkau memanggil kami sebagai orang percaya Tuhan Yesus, agar kami juga menebarkan kasih kepada setiap orang, secara khusus kepada orang-orang yang seiman, dan terlebih kepada orang yang masih belum mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapa, utuslah kami pada malam hari ini, agar kami menyalurkan berkat-Mu, menyalurkan kasih-Mu melalui sikap perkataan kami, dan Engkau mengutus kami Bapa untuk memberkati setiap orang yang masih belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa pada malam hari ini. Firman-Mu kami tanamkan dalam hati kami. Firman-Mu Engkau kuatkan, Engkau teguhkan dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi setiap orang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, seluruh orang-orang percaya yang sudah bergabung di dalam ibadah virtual pada malam hari ini. Berkatilah mereka satu persatu agar mereka bisa menjadi saluran berkat Tuhan dan mampu menebarkan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Amin atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Baik, kita akan masuk dan bermanfaat. Nanti kepada petugas di belakang, namun sebelumnya kita angkat pujian tak selalu Tuhan menjawab. Ya. Tampilkan aja si Fevel. Selalu Tuhan menjawab. Dia biarkan di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan. Dan caranya di waktu yang tepat bukan melihat, dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang doakan. Yesus menjawab lebih dari yang harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat bukan melihat, dia jadikan semua. Bukan melihat, dia jadikan semua. Kepada petugas dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menggantikan saudara kita Prama karena memang saudara Prama lagi keindah badan dan saya akan menggantikan. Baik, malam hari ini ada beberapa pokok-pokok doa. Yang pertama yaitu kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, kita berdoa buat gereja. Yang ketiga, berdoa untuk keluarga. Yang keempat, kita berdoa buat komsel kita. Yang kelima, berdoa buat fakir dan miskin. Yang keenam, kita berdoa untuk para misionaris. Yang ketujuh, berdoa untuk penambahan pengurus NG. Yang kedua juga kita berdoa buat Natal kita.
dan juga kita berdoa untuk para panitia yang kita adakan Natalnya di tahun 2023 nantinya di bulan 2. Jadi kita berdoa bersama-sama. Baik, sebelum kita naikkan doa-doa syafaat kita, mungkin ada di antara teman-teman atau saudara atau Bapak Ibu, karena di sini tidak ada Bapak Ibu ya. Apa masih muda-muda semua ya? Karena kelihatan dari wajah-wajahnya masuk umur 12 tahun di sini. Oke. Oke, saya akan besar. Oke. Kalau memang tidak ada, kita akan bersatu hati dan kita naikkan doa-doa syafaat kita malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami boleh ada, karena kami tahu Tuhan menolong kami, Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami, sehingga malam ini kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun secara online. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan yang senantiasa selalu ada di dalam hati kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami menyerahkan segala doa-doa syafaat ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Berkati para pemimpin kami, baik presiden, wakil presiden, aparat keamanan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini dan mereka membawa kedaulatan di Indonesia kami, sehingga kebenaran selalu ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, sehingga Indonesia ini makin maju, makin berkembang dalam nama Yesus. Kemuliaan ada di tengah-tengah bangsa ini, sehingga bangsa ini banyak orang-orang yang melihat kebenaran dan keselamatan hanya di dalam Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berkati di mana saat ini banyak gereja-gereja yang sedang membutuhkan segala dana dalam nama Yesus. Dan berkati juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada, baik di pedalaman maupun desa. Tuhan berkati, sehingga gereja-gereja di Indonesia makin hari makin bertumbuh, makin hari makin banyak dalam nama Yesus, dan banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan dalam nama. Kami percaya bahwa segala dana-dana yang diperlukan di setiap gereja, kami percaya Tuhan cukupkan, karena kami tahu Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kami setiap anak-anak-Mu, atau bagi para hamba Tuhan yang melayani di setiap gereja dalam nama Yesus. Tuhan selalu senantiasa memberkati kehidupan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat setiap keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati yang mengalami sakit penyakit akan mengalami kesembuhan ilahi. Dan juga dalam ekonomi Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Untuk saat ini kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Biarlah mereka terus berharap kepada-Mu, biarlah mereka terus berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keluarga kami. Dalam nama Yesus, yang mengalami sakit akan mengalami kesembuhan ilahi terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati kesehatan, kekuatan terus mengalir dalam hidup mereka, dan juga untuk kemampuan terjadi atas hidup mereka dalam nama Yesus. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh fakir miskin dalam nama Tuhan. Berkati juga yang saat ini yang tidak punya Bapak, dalam nama Yesus yang sudah berpisah dari orang tua. Kami percaya Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka, dan Tuhan menjamah setiap hati mereka. Kami percaya bahwa biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan, dan mereka melihat kebenaran bahwa di dalam Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami serahkan hidup mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa untuk memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga buat setiap pelayanan kunjungan dimanapun berada dalam nama Yesus. Bahkan setiap rencana di NGK ini kami percaya, kami serah kepada Tuhan. Bahkan segala dana-dana yang kami perlukan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa bekerja
dalam setiap rencana kunjungan yang dilaksanakan nantinya. Dalam nama Yesus kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa untuk memberkatinya dalam nama Yesus. Dan pada saat ini Tuhan berdoa buat Natal kami 2023 nantinya kami serahkan kepadamu, dan segala biaya kami butuhkan, bahkan setiap acara demi acara atau lomba-lomba dan yang kami adakan nantinya, biarlah semua berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa untuk memimpin dalam nama Yesus. Berkatilah acara Natal kami, dan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus inilah segala doa-doa syafaat kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa untuk memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, doa penutup sekaligus doa berkat ya kepada Bapak Pendeta Bapak. Oke, saya potong sebentar teman-teman. Tadi sementara Bapak Pendeta Tasua berdoa syafaat, ada chat yang masuk. Cuma sepertinya karena beliau posisi sedang berdoa tidak bisa baca chat, sehingga terlewati. Ada satu pokok doa penting dari Kak Damai Hia. Kakaknya sedang sakit dan sekarang sudah 1 minggu keluar dari rumah sakit, dan sekarang sakit TBC. Nanti sekalian minta kesediaan Bapak Pendeta membawa dalam doa, sekaligus menutup kita dalam doa dan doa berkat. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Itu saja dari teman-teman yang lain. Apa masih ada lagi yang mau didoakan? Kita doakan. Sudah Pak Pendeta. Sudah, tidak ada lagi ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyelamatan Allah dalam hidup kami, yang telah Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada malam hari ini Bapa, segala pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu pada ibadah malam ini, kami mohon biarlah kiranya itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan segala doa-doa yang telah kami naikkan, kiranya Tuhan dengarkan, dan setiap pergumulan-pergumulan yang telah disampaikan oleh para hamba Tuhan pada malam hari ini, kiranya Tuhan bercampur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Dan pada malam hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh pengurus komunitas NYG ini Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kekuatan kepada mereka dalam mengembangkan pekerjaan Allah melalui komunitas ini. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah itu menjadi panutan kami, panduan hidup kami Bapa, dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan dan dari setiap tindakan orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi biarlah kiranya Tuhan terus menyertai kami di dalam setiap pekerjaan kami. Dan kami juga berdoa buat saudara kami, kakaknya si Damai Hia Bapak yang sedang sakit pada malam hari ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab penyakit yang menyiksa dirinya pada malam hari ini. Tetapi kami percaya di dalam nama Yesus Kristus bahwa setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Oleh karena itu Bapak, kami percaya bahwa tidak ada nama lain yang memberikan kami kehidupan selain daripada nama Yesus. Segala penyakit yang dirasakan saat ini Bapak, kami mohon Engkau jamalah setiap penyakit yang dirasakan, dan biarlah kiranya Engkau sembuhkan dia Bapak, dan semua obat-obat yang dipakai dalam pengobatan Engkau salurkan kuasa-Mu Tuhan untuk dia pada saat ini untuk disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang belum bergabung di dalam ibadah pada malam hari ini dimanapun mereka berada, dan seluruh teman-teman kami yang dimanapun mereka yang lagi sakit, yang tidak ada kebutuhan, dan juga seluruh para pemimpin kami Tuhan Yesus, Kau berkatilah mereka satu persatu agar mereka juga dapat bersuka cita di dalam pengharapan dan dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami.
Dan biarlah kiranya berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat. Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajahnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom.